DPRD Kabupaten Tulungagung menggelar rapat paripurna dengan 3 agenda utama, yaitu pengumuman program pembentukan peraturan daerah atau Propemperda tahun 2026, persetujuan bersama rancangan peraturan daerah atau Ranperda APBD tahun anggaran 2026, serta pembentukan panitia khusus atau Pansus DPRD untuk membahas sejumlah Ranperda daerah. Rapat digelar di Ruang Graha Wicaksana, Selasa, 18 November 2025. Rapat paripurna dihadiri Bupati Tulungagung Gatut Sunuwibowo, Wakil Bupati Ahmad Baharudin, jajaran pimpinan DPRD, Ketua DPRD Tulungagung Marsono bersama Wakil Ketua Abdullah Ali Munib, Ebin Sunario, dan Sabar, sejumlah anggota Dewan, Kepala OPD Tulungagung, serta tamu undangan lainnya. Segala puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada hari ini kita kembali hadir untuk melaksanakan rapat paripurna, insya Allah dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya atas nama pimpinan dan segenap anggota Dewan menyampaikan terima kasih dan selamat datang kepada hadirin sekalian yang telah berkenan meluangkan waktu. Semoga kita semua dapat mengikuti rapat paripurna dari awal hingga akhir. Hadirin beserta rapat paripurna yang berbahagia, hari ini Kabupaten Tulungagung merayakan hari jadi yang ke-820. Kabupaten Tulungagung tetap berdiri karena kita bersatu, saling menguatkan, saling melengkapi dengan tidak saling mencederai. Kita semua sebenarnya adalah pejuang di era modern, di semua bidang kita bisa menunjukkan rasa kejuangan kita sesuai dengan kompetensi yang kita miliki. Prosesi rapat dibuka secara resmi oleh Ketua DPRD Tulungagung Marsono melalui ketukan palu sidang. Ketiga, penyampaian laporan badan anggaran. Keempat, penyampaian pandangan akhir fraksi. 5, persetujuan bersama. 6, penanda tanganan dan penyerahan berita acara persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD terhadap Ranperda tentang APBD Kabupaten Tulungagung tahun anggaran 2026. 7. Pengumuman pembentukan Pansus DPRD pembahas Ranperda Kabupaten Tulungagung. 8. Sambutan Bupati Tulungagung. 9. Penutup. Apakah susunan acara ini dapat disetujui? Acara berikutnya yaitu pengumuman Propemperda tahun 2026. Kepada yang bertugas dipersilakan. Propemperda DPRD Kabupaten Tulungagung terhadap program pembentukan peraturan daerah tahun 2026 disampaikan pada rapat paripurna DPRD Kabupaten Tulungagung tanggal 18 November 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pimpinan dan anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah mengucapkan selamat hari jadi Kabupaten Tulungagung yang ke-820 tahun. Tulungagung bersatu, satukan langkah untuk Tulungagung maju. Kami sampaikan terima kasih kepada saudara pimpinan sidang atas kesempatan yang diberikan untuk menyampaikan program pembentukan peraturan daerah tahun 2026. Hadirin yang berbahagia, perlu dipahami bersama bahwa sesuai dengan amanah pasal 36 ayat 1 dan ayat 2 Permendagri nomor 80 tahun 2015 bahwa pimpinan DPRD menyampaikan rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud kepada Badan Pembentukan Peraturan Daerah untuk dilakukan pengkajian. Pengkajian sebagaimana dimaksud dalam rangka pengharmonisasian
pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan daerah inisiatif DPRD bertujuan agar tersusunnya regulasi yang baik, selaras, dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, baik secara horizontal maupun vertikal, sehingga menghasilkan rancangan peraturan daerah yang siap dan layak sesuai dengan urgensi pengaturannya. Setelah dilakukan pembahasan dan pengkajian yang seksama dengan pihak terkait, diperoleh hasil ranperda inisiatif DPRD yang telah siap dibahas lebih lanjut dalam pansus bersama dengan tim asistensi. Adapun rancangan peraturan daerah masa sidang 1 tahun sidang 2 periode September sampai dengan Desember 2025 adalah sebagai berikut. 1. Ranperda tentang Taman Pendidikan Al-Quran dan Madrasah Diniyah Takmiliyah. 2. Ranperda tentang perubahan atas Perda Nomor 23 Tahun 2017 tentang Sistem Penyelenggaraan Perlindungan Anak. 3. Ranperda tentang izin penyelenggaraan pelayanan kesehatan. 4. Ranperda tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang analisis dampak lalu lintas. 5. Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2017 tentang pengelolaan barang milik daerah. Demikianlah penyampaian program pembentukan peraturan daerah tahun 2026 oleh Bapak Perda DPRD Kabupaten Tulungagung. Semoga apa yang bisa kita lakukan bisa membawa peningkatan kesejahteraan untuk masyarakat Tulungagung di masa mendatang. Amin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya acara yang ketiga yaitu penyampaian laporan hasil pembahasan badan anggaran DPRD Kabupaten Tulungagung. Kepada yang bertugas dipersilakan. Dalam kesempatan tersebut, Binti Lu'lu'ah selaku anggota Badan Anggaran atau Banggar DPRD Tulungagung menyampaikan laporan resmi hasil pembahasan postur APBD. Laporan hasil pembahasan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulungagung terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Saudara Ketua, Wakil Ketua, dan anggota DPRD Kabupaten Tulungagung. Yang terhormat. Pihaknya memaparkan anggaran secara rinci, termasuk pendapatan, belanja, defisit, pembiayaan, serta catatan perbaikan yang harus diperhatikan pemerintah daerah. Badan Anggaran DPRD Kabupaten Tulungagung telah dapat menyelesaikan tugasnya dalam membahas rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2026 Kabupaten Tulungagung yang diharapkan berguna bagi masyarakat Tulungagung. Pada kesempatan yang baik ini, kami Badan Anggaran DPRD Kabupaten Tulungagung menyampaikan selamat Hari Jadi Kabupaten Tulungagung ke-820 tahun 2025. Semoga Tulungagung bersatu, satukan langkah untuk Tulungagung maju. Hadirin peserta rapat paripurna yang berbahagia. Pembahasan rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2026 Kabupaten Tulungagung diawali dengan melakukan kajian-kajian oleh masing-masing komisi bersama mitra kerja terkait.
Dari hasil kajian tersebut, kemudian Badan Anggaran DPRD melanjutkan pembahasannya bersama tim anggaran pemerintah daerah Kabupaten Tulungagung untuk sinkronisasi dengan rancangan yang telah disampaikan oleh pemerintah Kabupaten Tulungagung. Berdasarkan pembahasan yang dilakukan oleh Badan Anggaran DPRD bersama tim anggaran pemerintah daerah, diambil kesimpulan oleh Badan Anggaran untuk selanjutnya menjadi kesepakatan bersama. Adapun hasil pembahasan tersebut sebagai berikut. 1. Pendapatan daerah. Pendapatan 2.992.553.505.059 rupiah 87 sen. 2. Belanja daerah. Belanja 3.211.521.707.528 rupiah 87 sen. B. Surplus atau defisit 218.202.469 rupiah. 3. Pembiayaan daerah. Penerimaan pembiayaan 218.202.469 rupiah. B. Pengeluaran pembiayaan 0 rupiah. Pembiayaan neto 218.202.469 rupiah. Sisa lebih pembiayaan anggaran daerah tahun berkenaan 0 rupiah. Demikian laporan yang dapat kami sampaikan, dan setelah mempertimbangkan berbagai aspek pembahasan, maka Badan Anggaran DPRD Kabupaten Tulungagung memberikan rekomendasi agar rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2026 Kabupaten Tulungagung ditetapkan menjadi peraturan daerah Kabupaten Tulungagung. Sekian dan terima kasih. Untuk selanjutnya kita sampaikan kepada PDI Perjuangan untuk menyampaikan pandangan fraksi terhadap Ranperda. Pada yang bertugas di persilahan. PDI Perjuangan terhadap rancangan peraturan daerah Kabupaten Tulungagung tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2026. Selanjutnya berkenaan kami atas nama fraksi PDI Perjuangan pada rapat paripurna yang terhormat ini menyampaikan ucapan terima kasih kepada saudara pimpinan rapat dan sekaligus pimpinan DPRD, serta mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi kinerja Komisi DPRD Bupati Tulungagung beserta jajarannya yang telah bekerja keras dalam melaksanakan berbagai proses pembahasan Raperda Kabupaten Tulungagung tentang APBD tahun anggaran 2026 ini dengan baik. Para hadirin yang berbahagia, setelah melakukan pembahasan, kajian dan analisa, maka fraksi PDI Perjuangan memberikan catatan-catatan terhadap Ranperda Kabupaten Tulungagung tentang APBD tahun anggaran 2026 sebagai berikut. 1. Fraksi PDI Perjuangan menegaskan bahwa anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Tulungagung harus menjadi instrumen politik yang berpihak kepada kaum marhen atau rakyat kecil secara menyeluruh, bukan hanya dokumen teknokratis. 2. PDI Perjuangan berharap Pemkab Tulungagung memastikan transparansi pengelolaan anggaran setelah Ranperda Kabupaten Tulungagung APBD tahun anggaran 2026 disahkan. 3. Fraksi PDI Perjuangan berharap dalam pelaksanaan APBD tahun anggaran 2026
Pemkab Tulungagung melibatkan masyarakat dan alokasi anggaran benar-benar sesuai kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Selain laporan Badan Anggaran, dalam rapat tersebut fraksi Partai Golkar melalui juru bicaranya Asrori menyampaikan pandangan akhir fraksi terhadap Ranperda APBD tahun 2026. Pendapat akhir fraksi Golongan Karya DPRD Kabupaten Tulungagung bersama dengan fraksi Gerindra, fraksi Nasdem, fraksi PKB dan fraksi Harapan serta fraksi Demokrat Bersatu yang kesemuanya telah mengamanahkan kepada fraksi Golongan Karya untuk membacakan pendapat akhirnya. Fraksi Golkar menyatakan dukungan penuh terhadap hasil kerja panitia khusus dan tim anggaran pemerintah daerah, sekaligus menyetujui penetapan APBD 2026 menjadi peraturan daerah. Beberapa poin penting yang disorot antara lain pengembangan pariwisata JLS, menindaklanjuti catatan fraksi Demokrat Bersatu. Golkar menilai pentingnya pembangunan akses jalan menuju kawasan wisata di jalur lintas selatan atau JLS seperti Pantai Sine, Lumbung, Panjer, dan wilayah sekitarnya sebagai upaya memperkuat sektor pariwisata daerah. Ketelitian penyusunan RKA OPD menanggapi catatan fraksi Nasdem. Organisasi Perangkat Daerah atau OPD diminta lebih teliti dan rinci dalam menyusun rencana kerja dan anggaran atau RKA agar pelaksanaan program dapat terselesaikan secara optimal. Selain itu, fraksi Golkar menekankan perlunya peningkatan pendapatan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi, serta memastikan efisiensi belanja daerah dengan orientasi utama pada peningkatan kualitas pelayanan publik. Selanjutnya, Bupati, terkait dengan apa yang dicatatkan oleh teman-teman Badan Anggaran, satu di antaranya untuk mengoptimalkan keberadaan pasar tradisional, maka fraksi Golongan Karya mohon kiranya bahwa Pasar Bandung sudah menjadi isu beberapa tahun yang lalu. Ketepatan bahwa Bupati hari ini nanti tabunya berasal dari Kecamatan Bandung, Pak Bupati, mohon kiranya Pasar Bandung menjadi catatan tersendiri karena apapun yang terjadi dan keberadaannya di sekitar ada masjid, ada madrasah, ada keberadaan sumber mata air yang perlu kita lestarikan. Mohon kiranya sekali lagi untuk diperhatikan. Yang selanjutnya bahwa ada catatan dari fraksi Demokrat Bersatu bahwa masih kurangnya perhatian pemerintah dalam mengembangkan pariwisata di sekitaran JLS Pantai Sine dan sekitarnya. Untuk itu, Pemkab Tulungagung harus memberikan skala prioritas pembangunan jalan dari sini menuju JLS dan juga dari Pucang Laban menuju JLS serta jalan-jalan masuk ke pantai, dari JLS menuju Pantai Lumbung, Pantai Pacar, dan lain-lain. Untuk selanjutnya, bahwa catatan dari teman fraksi Nasdem agar OPD lebih detail di dalam perencanaan kegiatan khususnya pembuatan RKA. Juga pelaksanaan kegiatan diharapkan bisa diselesaikan tepat waktu. Untuk selanjutnya, catatan dari fraksi PKB ini lebih pada kita tahu yang menyusun tentu adalah temannya Bang Haji Roma Irama dengan syairnya. Saya bacakan, carilah uang halal sebanyak-banyaknya melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan. Kemudian belanjakan dengan sebaik-baiknya dengan mempertimbangkan kehematan dan kualitas pekerjaan serta pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Itu Pak Bupati yang menjadi catatan teman-teman dan fraksi Gerindra serta fraksi Harapan sudah membuat laporan dan catatan dalam buku laporan terlampir. Mohon kiranya menjadi perhatian terkhusus kepada Pak Bupati dan semua jajaran.
Bupati Tulungagung Gatut Sunuwibowo dalam rapat tersebut menegaskan bahwa pemerintah daerah akan mengoptimalkan pembangunan dan pembinaan infrastruktur sejak awal tahun anggaran. Fokus khusus akan diarahkan pada percepatan perbaikan jalan rusak yang dinilai sebagai kebutuhan paling mendesak masyarakat Tulungagung. Ia juga menyinggung isu Pasar Bandung yang selama beberapa tahun terakhir menjadi perhatian publik dan memastikan penyelesaian yang bertahap serta berorientasi pada kepentingan masyarakat. Saudara pimpinan dan peserta rapat paripurna DPRD yang sangat kami hormati, penyusunan rancangan APBD tahun anggaran 2026 ini telah diselaraskan dengan prioritas nasional dan prioritas provinsi sebagai upaya perwujudan pencapaian pembangunan Kabupaten Tulungagung pada tahun 2026 yang meliputi 1. Perluasan kesejahteraan sosial masyarakat. Nomor 2. Pembangunan ekonomi sektor unggulan. Nomor 3. Penyediaan infrastruktur yang berkualitas untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sektor unggulan. Nomor 4. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan dasar bidang pendidikan dan kesehatan. Nomor 5. Memperkuat hilirisasi dan mengembangkan industri yang berbasis sumber daya alam lokal. Nomor 6. Percepatan penurunan kemiskinan untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Nomor 7. Peningkatan kualitas tata pemerintahan dan pelayanan publik. Nomor 8. Peningkatan ketahanan bencana dan pelestarian budaya. Secara khusus, kami juga memprioritaskan anggaran jalan dengan menyediakan anggaran sekitar 305 miliar rupiah pada tahun 2026 atau 3 kali lipat dari rata-rata anggaran jalan di tahun-tahun sebelumnya. Dengan prioritas ini, saya berharap kerusakan jalan yang sudah berlangsung bertahun-tahun di berbagai wilayah di seluruh Tulungagung yang sangat dikeluhkan oleh masyarakat banyak mulai bisa kita selesaikan secara bertahap, sehingga semua jalan di Kabupaten Tulungagung pada akhirnya akan mulus dan halus. Oleh karena itu, saya sangat berharap seluruh jajaran DPRD bisa ikut mengawal dan membantu kami di jajaran Pemkab Tulungagung untuk memastikan program prioritas perbaikan jalan ini bisa berjalan dengan baik dan manfaatnya dirasakan oleh masyarakat di Kabupaten Tulungagung. Tentunya kita tetap mengutamakan kualitas, sehingga kami mengharap kepada semua dewan untuk bisa mengawasi proses pembangunannya. Saudara pimpinan dan peserta rapat paripurna DPRD yang sangat kami hormati, adapun komposisi rancangan peraturan daerah Kabupaten Tulungagung tentang anggaran pendapatan belanja daerah tahun anggaran 2026 adalah sebagai berikut. 1. Pendapatan 2 triliun 992 miliar 753 juta 505.059 rupiah, 87 sen. Romi 2 belanja 3 triliun 211 miliar 521 juta 707.528 rupiah,
sen. Sebelum menutup rapat paripurna, Ketua DPRD Marsono juga mengumumkan pembentukan panitia khusus atau pansus yang akan bertugas melakukan pembahasan mendalam atas Ranperda Prioritas tahun 2026. Pansus akan bekerja secara profesional bersama OPD, akademisi, serta pemangku kepentingan lainnya untuk memastikan setiap Ranperda memiliki dasar hukum yang kuat dan implementatif. Alhamdulillah pada sore hari ini kami pemerintah Kabupaten Agung bersama legislatif telah melaksanakan kegiatan rapat paripurna, yaitu persetujuan bersama tentang rancangan peraturan daerah, yaitu untuk anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Agung tahun anggaran 2026. Dan alhamdulillah seperti yang menyandang bersama tadi, proses paripurna bisa berjalan dengan lancar dan semua sepakat disetujui bahwa anggaran 26 sudah diparipurnakan. Untuk selanjutnya ini dikirim ke provinsi, Gubernur Jawa Timur, biar nanti dievaluasi. Setelah itu dikembalikan lagi ke pemerintah Kabupaten Agung. Itu yang pertama. Yang kedua, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa kami fokus untuk tahun 2026 itu anggaran kita gunakan untuk memperbaiki infrastruktur yang sudah dikeluhkan oleh masyarakat se-Tulungagung. Dan seperti yang saya sampaikan lewat pidato saya tadi, anggaran untuk kegiatan infrastruktur itu kurang lebih 312 miliar rupiah. Maka dari itu kami minta dukungan kepada teman media untuk disosialisasikan agar ke depan secara bertahap jalan-jalan yang dikeluhkan oleh masyarakat Tulungagung ini lambat laun bisa kami selesaikan, tentunya dengan cara bertahap. Kalau nanti di tahun 2027 kita juga tidak dievaluasi lagi dan bisa mendapatkan anggaran lagi, insya Allah 2 tahun ke depan atau 3 tahun ke depan jalan-jalan yang dikeluhkan masyarakat di seluruh Tulungagung insya Allah akan selesai tuntas dan seperti yang pernah kami janjikan waktu kami pilkada. Tim Liputan, Doho TV.